pada saat ini kita akan belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup melakukan kehendak Allah. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kita baca secara bergantian. Nanti di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, khususnya ayat 21, kita baca bersama-sama saudara. Saya mulai dari ayat 21, nanti Bapak Ibu ayat 22, ayat 23 saya baca, lalu ada terjemahan saya ambil cara khusus terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayat 21-nya kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 1, 2, 3, iya. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tidak semua orang yang memanggil aku, Tuhan, Tuhan, akan menjadi anggota umat Allah. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca ini, perikopnya itu sebenarnya mengenai pengajar sesat. Jadi bukan mengenai orang Kristen sebenarnya, bukan mengenai orang percaya. Sekalipun kadang-kadang ayat itu sering sekali seperti dialamatkan sama orang percaya. Tapi sebenarnya itu peringatan untuk mengidentifikasi para penyesat, para pengajar palsu termasuk nabi-nabi palsu. Kita lihat di ayat 15-nya, Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan ini adalah salah satu materi pengajaran Yesus di bukit. Dan di tahun lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Ketika ini ditulis oleh Matius, tensisnya itu dipakai Bapak Ibu continue. Jadi tidak diajarkan hanya sekali bicara, tidak. Tapi setiap kali Yesus berbicara, pengajaran ini disampaikan. Salah satu materi yang disampaikan itu ini. Karena ini adalah isi khotbah di bukit. Artinya Yesus sering mengingatkan para pengikutnya supaya hati-hati terhadap para penyesat, nabi palsu, pengajar palsu. Karena dikatakan mereka bisa datang seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Tapi segala kebuasan mereka itu, maksud-maksud mereka yang jahat, yang terselubung itu dibungkus dengan ciri dan karakteristik domba. Nanti kita lihat apa itu ciri dan karakteristik domba, saudara. Nah, waktulah yang akan mengujinya. Coba kita baca seterusnya ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Siapa? Para nabi palsu, para pengajar palsu itu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Terus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara perhatikan. Yang dimaksud itu begini. Kalau orang itu benar-benar nabinya Tuhan, pengajarnya dari Tuhan, dia hamba Tuhan, dia orang di dalam Tuhan, waktu akan mengujinya. Buahnya akan mengujinya. Tapi kalau enggak, di awal atau dengan segala macam cara, dia bisa terlihat sepertinya baik. Tapi isinya enggak seperti itu. Itulah maksudnya. Next. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21. Ini dia. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Yesus lanjutkan di sana. Jadi ini peringatan Yesus kepada para pengikutnya. Kalau sekarang orang percaya kepada Yesus,
supaya mereka berhati-hati terhadap segala situasi. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari Bapak Ibu dari pernyataan Yesus di Matius pasal 7 21 sampai 23 ini. Yang pertama, orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan pun dapat memanggil nama Tuhan Yesus. Dapat memanggil Yesus. Ayat 22a berkata begini, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Pada hari-hari terakhir kata Yesus akan banyak orang berseru kepadaku. Padahal orang ini nanti kita akan lihat orang-orang yang tidak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak dikenal oleh Allah. Karena nanti di ayat berikut dia katakan, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan, saya tidak mengenal Tuhan. Mungkin lebih kasar, aku tuh nisi ngalalah kula katanya. Kata Yesus. Berseru iya, menyerukan nama Tuhan iya, memanggil nama Yesus iya. Artinya apa bagi kita? Jangan terlalu mudah tertipu dengan orang yang sedikit-sedikit Tuhan di mulutnya. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Tersandung sedikit, oh my God. Jadi latah. Melakukan dosa pun, oh my God. Jangan mudah tertipu dengan itu. Jangan katakan, tapi yang disebut Tuhan. Yesus memperingatkan. Tidak semua orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan itu, mereka itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Belum tentu, saudara. Kita harus bisa mengidentifikasinya. Yang kedua, orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan pun dapat mengadakan mujizat. Oh, ini lebih keren lagi, saudara. Di dalam ayat 22b itu sambungan dari ayat A-nya tadi dikatakan demikian. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Artinya tidak semua tanda-tanda ajaib dan mujizat itu berasal dari Tuhan. Nanti saudara baca ini, bahwa para penyesat menjelang akhir zaman itu juga pelayanan mereka disertai tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Ini lebih keren lagi. Tidak kenal Tuhan, tidak dikenal Tuhan, mulut mereka membawa nama Yesus, tapi pelayanan yang mereka lakukan bukan dari Tuhan. Mujizat yang mereka lakukan bukan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu, saudara? Di minggu tanggal 27, tanggal 29 ya, minggu terakhir Desember ya, kita sudah bahas ini yang ibadah di tanggal 27. Perlu kita memiliki kepekaan roh. Salah satu caranya itu nanti kita akan lihat melakukan kehendak Bapa. Kalau enggak kita akan ditipu. Saudara ingat yang saya sampaikan di tanggal 29 di bulan Desember? Peristiwa yang terjadi di raja-raja Israel. Di Raja Israel dan Raja Yehuda. Saya tahu. Ketika Ahab mengajak Yosafat memerangi merebut Ramot Gilead. Lalu dikatakan sebelum mereka berangkat, Raja Ahab meminta petunjuk kepada nabi-nabinya. Yang masih ingat berapa banyak nabi itu? Dikatakan sekitar 400-an nabi. Semua bernubuat di depan Raja Ahab dan Yosafat. Semua mereka menyampaikan pesan Tuhan. Semua mereka merekomendasikan Ahab untuk pergi berperang dan berkata, Tuhan akan menyerahkan Ramot Gilead ke dalam tanganmu. Dan engkau akan pulang dengan kemenangan. Engkau akan pulang dengan sorak-sorai. 400-an nabi menyampaikan berita yang sama. Dan ada di sana seorang diri Yosafat. Ketika Yosafat dengar mereka selesai berubah bilang begini, San, karena Ahab itu besannya Yosafat, saudara.
anak mereka menikah. Jadi Yosafat dan Ahab itu besanan. Dia bilang begini, San, enggak adakah di kota ini nabi Tuhan yang lainnya selain daripada yang 400-an ini? Biar kita minta petunjuk dari dia. Saudara, 400-an nabi membawa nama Tuhan, berbicara di depan mereka, dan semua menyampaikan kabar baik. Tapi Yosafat tidak yakin. Ada sesuatu yang tidak klik di hati Yosafat. Sehingga dia menaruh curiga, dia katakan, enggak adakah yang bisa kita tanya lagi? Tinggal inikah nabi di sini? Apa kata Ahab? 1 Raja 22 ya, enggak usah dibuka ayatnya. Tempat hari kita udah bahas itu. Apa kata Ahab? Masih ada sih, tapi nabi itu kurang ajar. Karena dia enggak pernah berbicara yang baik tentang aku. Selalu saja bertentangan dengan apa yang saya inginkan. Yosafat bilang begini, Tuanku Raja, jangan berkata begitu. Kita harus benar-benar minta petunjuk dari Tuhan. Akhirnya dipanggillah Nabi Mika. Sudah tahu ketika diutus orang istana untuk menjemput Mika, utusan itu berkata demikian, Mika, ketahui ya, 400-an nabi sudah berbicara menubuatkan yang baik mengenai Ahab. Jadi kau tolong jaga mulutmu. Apa kata Mika? Sesungguhnya apa yang Tuhan taruh dalam mulutku itulah yang akan kusampaikan. Ketika Mika nyampe lalu disuruh dia bernubuat, nubuat nyalain sendiri dari 400 orang itu. Ahab langsung bilang, kan apa kata aku kan? Ini manusia ini menyebalkan ini bagi saya. Dan datang nabi seniornya ditampar, digampar itu Mika. Karena tidak sesuai dengan pernyataan mereka. Saudaraku, tapi ketika kita baca ayat itu seterusnya, ternyata ada sidang di sorga. Nanti Bapak Ibu baca, ada sidang di sorga. Tuhan bilang begini, aku mau membinasakan Ahab, tapi siapakah yang mau pergi untuk mempengaruhi dia? Dikatakan para bala tentara sorga mengusulkan ini dan itu, tapi ada satu roh muncul dikatakan begini, saya yang akan pergi mempengaruhi. Bapak di surga bilang begini, piye carane? Roh itu bilang begini, aku yang akan turun sebagai roh dusta dan masuk di mulut para nabi itu. Tuhan katakan, pergi lakukan dan engkau akan berhasil. Sehingga roh dusta itulah yang masuk ke mulut 400-an nabinya Ahab itu, membuat mereka semua berbohong. Mereka berkata, oh enggak apa-apa, pergi, pasti Tuhan menyertaimu. Tapi dengar, itu bohong. Karena apa? Roh dusta yang Tuhan izinkan masuk di mulut mereka. Pertama Yosafat yang hanya seorang diri di antara 400-an orang. Karena dia orang peka terhadap Tuhan. Baca nanti ya, Raja Yosafat itu takut Tuhan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga ada kepekaan di dalam rohnya. Ketika dia mendengar semua berita baik itu, ada yang tidak klik di rohnya. Sehingga dia berkata, no. Kita harus cari kebenaran. Bukan ini. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa bernubuat dan membawa nama Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun, orang yang tidak memiliki hubungan intim pun bisa berkata-kata tentang Tuhan, bisa berkata-kata tentang keajaiban Tuhan. Tetapi kita harus waspada, kata Yesus. Karena di Matius pasal 24 ayat 5 itu dikatakan, hati-hati kamu, waspada kamu menjelang akhir zaman, akan banyak orang datang dengan membawa namaku. Jadi orang-orang yang datang ini mereka tidak datang atas nama Beelzebul, mereka tidak datang atas nama Antikris, mereka tidak datang atas nama setan, mereka tidak datang atas nama Dajjal, tapi mereka datang dengan membawa nama Yesus. Sudah paham? Saudara bisa bayangkan
Betapa terintimidasinya Yosafat sama Mika pada saat itu, cuman berdua mereka yang berkata bahwa pesan yang disampaikan 400-an orang nabi itu bukan dari Tuhan. Tapi mereka tetap tegak dan berkata, itu bukan dari Tuhan, kita cari kebenaran. Karena apa? Mereka memiliki kepekaan roh. Kalau tanggal 29 saya tanya demikian. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang tidak hadir pada saat itu apa sependapat dengan mereka. Saya tanya begini, apakah kira-kira hal seperti itu masih mungkin bisa terjadi saat ini? Apakah kenyataan seperti itu masih bisa terjadi saat ini? Halo, masih bisa? Kalau masih bisa, waspada non. Jadi bukan masalah seberapa banyaknya para pendeta kumpul berdoa. Bukan itu. Tapi apakah yang diserukan itu dari Tuhan atau bukan? Itu persoalannya. Karena bisa saja roh dusta itu Tuhan izinkan masuk di mulut orang-orang itu. Sehingga mereka berseru seolah-olah itu benar, tapi sebenarnya tidak. Yesus berkata, waspada. Kalau saat itu mereka hanya menyampaikan pesan Tuhan. Ini Yesus berkata, mereka membuat mujizat. Mereka mengusir setan. Bagaimana kalau saudara hidup di tengah-tengah orang seperti itu? Kelihatan mujizat nyata, setan diusir pergi. Apakah ada sesuatu di hatimu yang tidak klik ketika itu bukan dari Tuhan? Kita harus mengujinya setiap saat. Jangan ikut-ikutan karena banyaknya orang. Amin. Ini Yesus yang menyampaikannya. Nanti baca lagi ya, 1 Raja-Raja pasal 22. 400-an nabi berhadapan dengan 2 orang. 1 Raja Yosafat, 1 Nabi Mika. Tapi pernyataan siapa yang benar? Yosafat dan Mika. Karena mereka memiliki kepekaan, kewaspadaan yang dari Tuhan. Jadi saudara, jangan langsung terkesima, jangan tertipu dengan itu. Karena orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan pun dapat mengadakan mujizat. Yang ketiga, dari ayat yang tadi yang perlu kita renungkan, bahwa saat ini Tuhan Yesus belum berterus terang tentang sikap dan perbuatan orang-orang tersebut. Ayat 23 berkata begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya saat ini orang-orang tersebut, artinya para nabi palsu, para pengajar palsu itu, mereka masih bebas menjalankan aksinya seperti yang mereka kehendaki. Dan karena belum ada pernyataan yang tegas dari Yesus, mereka pikir itu semuanya dari Tuhan. Tapi dengar baik, Yesus katakan, pada hari itu aku akan berterus terang kepada kamu. Pada hari itu kapan? Pada hari-hari terakhir, kata firman Tuhan, ya kan saudara? Berarti sekarang Yesus sudah berterus terang belum? Sudah berterus terang belum? Belum. Belum berterus terang Bapak Ibu. Makanya mereka bebas. Makanya mereka masih dengan gagahnya berkata, oh, Tuhan berbicara kepadaku. Anakku, di tahun 2024 ini engkau akan mengalami kemenangan-kemenangan. Engkau akan mengalami keberhasilan-keberhasilan, kemenangan yang ajaib. Mereka masih bebas ngomong. Masih suka-suka mereka bawa nama Tuhan. Karena apa? Saat ini Yesus belum berterus terang tentang kelakuan mereka itu. Tapi dia berkata begini, pada waktu itu aku akan berterus terang. Gak bisa ditutup-tutupin lagi. Yang keempat, yang mau kita lihat dari Matius pasal 7 21 sampai 23. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang disebut umat Allah dan masuk kerajaan sorga. Di ayat 21 dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi tidak semua orang yang memanggil nama Tuhan itu otomatis mereka menjadi anggota warga kerajaan Allah. Kita kembali dulu ya ke terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini keren saudara. Dikatakan demikian. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Halo? Enggak semua. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terjemahan baru berkata, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebelum masuk ke dalam kerajaan sorga itu dia harus menjadi umat Allah dulu. Artinya, tidak semua orang yang memanggil, menyerukan nama Tuhan itu adalah umat Allah. Halo? Halo? Enggak semua kata Yesus. Sudah tahu dalam Alkitab, baik di perjanjian lama, masuk ke perjanjian baru, umat Allah itu dianalogikan dengan domba. Umat Allah itu, umat pilihan itu dianalogikan dengan domba, saudara. Dan domba itu punya karakteristik. Yang pertama, domba itu baik, penurut. Tapi sedikit agak dungu. Oleh karenanya dia mudah dipengaruhi dan disesatkan. Itu domba. Nanti boleh cari di ensiklopedinya. Itu domba, itu karakteristik domba. Baik, penurut, tapi sedikit agak dungu. Dungu itu artinya begini, sedikit agak gimana ya coba katakannya. Agak bodoh-bodoh sedikit gitu loh saudara. Dan dia tidak akan bisa pulang ke rumah tanpa gembala. Makanya diperlukan seorang gembala, itu domba. Nah, kalau umat Allah dianalogikan dalam Alkitab sebagai domba-domba Allah, berarti karakteristiknya itu jelas. Baik, penurut, ya saudara ya. Artinya tidak pembangkang, tidak melawan. Dan dia perlu seorang gembala untuk mengarahkan dia. Itu domba. Dan hanya yang berkarakteristik seperti itu yang dikatakan domba Allah, umat Allah. Karakteristik kambing, suka melawan dan menanduk. Domba itu enggak ada tanduk. Tunduk iya. Kambing itu punya tanduk. Karakteristiknya melawan, membangkang dan menanduk. Jadi kalau ada orang Kristen yang suka membangkang, menanduk, jangan-jangan itu bukan domba. Sekalipun ada di dalam kawanan, masuk di dalam kawanan domba. Tapi di dalam Alkitab kan Yesus katakan pada hari terakhir Yesus sendiri akan membuat pemisahan itu antara kambing dan domba. Pernah baca ayat itu dalam Matius? Nanti baca ya saudara ya. Antara ilalang dan gandum. Karena mirip sekali saudara. Sepintas kita lihat ilalang dan gandum gak bisa dipisahkan. Kecuali dari buahnya. Dari bulir-bulirnya akan kelihatan. Oh ini gandum, oh ini ternyata ilalang gitu lah. Dan Yesus katakan nanti itu akan dipisahkan. Dan Yesus berkata, hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang masuk ke dalam kategori kawanan domba, umatnya. Dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, setiap karakteristik itu mewakili atau menjelaskan siapa orang itu sebenarnya. Alkitab mengatakan begitu. Dan ada banyak karakteristik-karakteristik hewan atau binatang yang diberikan kepada manusia sesuai dengan kelakuannya. Buka dulu 2 Petrus 2 ayat 22. Paulus
bagus sekali memberikan ilustrasi ini. Dikatakan demikian. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Dikatakan yang benar ini loh. Kata benar di sana itu artinya dapat diterima, sah gitu loh. Peribahasanya. Jadi orang-orang itu yang menyatakan diri umat Allah itu sebenarnya enggak benar umat Allah. Makanya dikatakan begini, ini. Cocok ini peribahasa untuk mereka. Anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Dikatakan peribahasa ini cocok bagi orang-orang ini. Orang-orang siapa? Yang membangkang firman itu. Nah, saudara tahu dari mana ini dikutip? Amsal 16 ayat 11. Coba kita lihat dulu. Apa sih karakteristik anjing dan babi? Coba kita lihat ya. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Itu anjing. Dan di Petrus tadi dijelaskan ke saudara ya. Dua-duanya pengertiannya sama. Babi yang sudah mandi tapi kembali ke kubangan. Anjing yang sudah muntah tapi dijelati lagi muntahannya. Firman Tuhan berkata, itu babi dan anjing, bukan domba. Orang yang suka kembali kepada dosa-dosa lamanya itu seperti babi dan anjing, bukan domba. Kadang-kadang mereka ada di kalangan domba, bisa saja menyelinap di sana. Tapi dari karakternya kita lihat, orang ini domba, umat Allah atau bukan. Jangan-jangan dia babi yang menyusup di tengah domba. Jangan-jangan dia anjing yang menyusup di tengah domba. Jangan-jangan dia kambing yang menyusup di tengah domba. Kalau kambing bukan umat Allah. Kalau babi bukan umat Allah. Kalau anjing bukan umat Allah. Karena karakteristik anjing, domba enggak pernah muntah, makan lagi, enggak pernah itu. Dan domba enggak pernah masuk ke kubangan, enggak pernah itu. Itu hanya dilakukan oleh babi sama anjing. Keren saudara ya. Ternyata Alkitab kita itu keren banget untuk mengajar kita saudara. Oleh karena itu perlu bagi kita mengenali dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Perlu bagi kita mengenalinya. Supaya apa? Supaya kita hidup dan melakukan apa yang kehendak Bapa di sorga. Dengan beberapa cara. Yang pertama, hidup sebagai Kristus telah hidup. Kalau saudara mau mengenali kehendak Bapa dan mau melakukannya, ini cara yang pertama ini. Hidup sebagaimana Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, artinya di dalam Yesus, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup atau telah pernah hidup di dunia ini. Artinya jadikan Yesus sebagai teladan dan role model hidup kita. Jadikan Yesus sebagai teladan dan role model hidup kita. Nanti saudara akan memiliki kepekaan itu. Yang kedua, hidup berdasarkan firman Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 27, 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan di sana itu dari teks aslinya itu berkata begini. Sesuai dengan firman, sesuai dengan Injil Kristus itu. Kalau terjemahan King James lebih jelas lagi saudaraku. Bahkan perkataanmu itu harus seperti firman Allah. Itu yang dikatakan di sana. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, hidup kita diminta berpadanan sesuai dengan Injil itu, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kenapa kita harus hidup? Kenapa hidup kita harus sesuai dengan firman Allah? Jawabannya 2 Timotius kepada jemaat di Asia Kecil melalui Timotius. Tuhan berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan, firman Allah itu bermanfaat atau berfungsi untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran Allah. Oleh karenanya hidup kita harus diselaraskan dengan firman Allah. Kalau saudara hanya berpatokan kepada orang, tidak menjadikan Yesus dan firman-Nya sebagai patokan, sebagai role model hidup kita, manusia akan banyak komprominya, percaya itu. Begitu perpuluhan seseorang agak lebih besar, dia enggak mau negor ketika dia salah. Tapi firman enggak berkata begitu. Firman Tuhan berkata, firman itu bermanfaat untuk mengajar kita. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kita ketika paradigma kita salah, tindakan kita salah, diperhadapkan dengan firman Tuhan, akan tercermin di sana, benar atau tidak. Dan kalau saudara menyadarinya dan mau berpatokan kepada Yesus dan firman-Nya, saudara kan tahu, oh saya sedang ditegur, saya bertobat. Saudara tidak malas bergosip sana sini, sengaja itu Pak Gembala, firman itu untuk saya ini segala. Enggak, nih. Contohnya begini, saya kasih contoh begini. Jelas firman Tuhan berkata yang kita bahas di tanggal 1 kemarin. Mempersembahkan hidup dengan segala yang ada pada kita itu kepada Kristus adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu saudara berpikir mengambil keuntungan terus dari gereja dan pelayanan. Itu kan pikiran yang salah, saudara. Ya ketika salah ditegur firman. Saudara jualan kue keluar, satu cetak kek 60.000 saudara jual. Begitu untuk gereja, saudara jual 80.000. Saudara kurang ajar. Itu pikiran yang salah. Dari pelayanan saudara, dari pekerjaan Tuhan mengambil keuntungan, salah. Karena firman Tuhan berkata kita hidup itu mempersembahkan hidup dan segala apa yang ada pada kita. Karena dikatakan kita berhutang banyak kepada Yesus. Tapi ketika saudara diingatkan, saudara sakit hati. Saudara tersinggung, padahal firman Tuhan sedang mengajari kita. Supaya kita berjalan benar. Amin. Amin enggak saudara? Kalau enggak, bisa kita setiap hari ibadah. Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Kita pikir kita domba, enggak tahu-taunya kambing. Kita pikir kita domba, enggak tahu-taunya anjing. Kita pikir kita domba, kata tahu-taunya babi yang menyelusup di dalam. Ya karena apa? Ditegur sedikit ngambek. Diarahkan melawan, nanduk, sebarin gosip di sana sini. Itu kambing, itu bukan domba. Amin. Melakukan kehendak Bapa itu perlu bagi kita. Dan kita harus berpatokan kepada firman. Karena firman itu yang mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Dan dia membimbing kita di dalam jalan kebenaran Allah. Amin saudara. Saya mau katakan, kebanyakan kegagalan yang kita alami itu bukan karena Tuhan tidak memberkati kita. Karena kita gagal dalam membangun karakter kita. Kita tidak menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Saya mengajar saudara supaya saudara taat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Lakukan bagianmu. Tuhan akan berperkara. Kadang-kadang kegagalan-kegagalan kita lakukan sekali lagi. Karena kita gagal membangun karakter kita. Begitu saudara diangkat, saudara lupa dari mana Tuhan mengangkat saudara. Yang sama sekali tadinya enggak punya apa-apa, makan aja susah. Tapi begitu saudara agak lega bisa bernafas, seolah-olah itu semua hasil kekuatan saudara. Bahkan mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk dikelola pelayanan pun saudara enggak jujur. Saya katakan saudara enggak jujur karena saya tahu kadang-kadang ada yang mengembalikan tapi enggak jujur, saya tahu. Dan mana saya tahu? Saya tanya Tuhan. Saya tahu saudara. Halo. Firman Tuhan akan mengajar saudara kembali kepada kebenaran. Bukan gembalamu yang mengada-ngada, bukan yang lain mengada-ngada.
Kenapa kita harus hidup sesuai dengan firman? Karena firman itu mengajar kita. Ketika kita salah, dinyatakan kesalahan kita, enggak ditutup-tutupi. Orang munafik, nabi palsu, pengajar sesat akan ditutup-tutupi. Oh enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, yang penting dengar, itu pengajar palsu. Dan Yesus berkata, hati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Amin. Kalau saudara setia aja sama Tuhan, saudara lihat apa yang dikatakan, saudara akan semakin naik bukan turun. Saudara akan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan bawa saudara terus. Tapi masalahnya begitu saudara senang sedikit, lupa semua. Lupa semua. Tanpa dia pun saya bisa, tanpa dia. Saudaraku, penyesalan selalu datang terlambat. Paling tidak kalau saudara tidak melihat masa-masa kini, nanti Yesus akan berterus terang kepadamu. Itu kata Yesus, pada waktu itu aku akan berterus terang. Kita lihat yang terakhir saudara ya. Yang ketiga, caranya yang ketiga, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Roma 8 ayat 5 berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ekspresi yang saudara praktekkan itu berasal dari pikiranmu. Kalau saudara hidup kedagingan karena pikiranmu sudah dipenuhi kedagingan. Enggak ada orang tiba-tiba berzina. Semua diawali dari sini. Enggak ada orang tiba-tiba membangkang. Semua diawali dari sini. Diolah dulu di sini. Caranya bagaimana? Nanti baca seluruh ayat itu. Hiduplah dituntun oleh roh. Izinkan Roh Kudus mewarnai pikiran kita. Izinkan Roh Kudus mengisi pikiran kita. Izinkan firman Allah mewarnai pikiran supaya kita bertindak rohani seperti yang Tuhan mau. Semua diawali dari sini, saudara. Next. Untuk itu marilah kita menjalani hidup dengan melakukan kehendak Allah untuk menyenangkan hatinya. Kita melakukannya dengan sukacita sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Artinya bukan paksaan kita melakukannya. Tapi karena kita sadar bahwa sebenarnya kita enggak layak, tapi diampuni, ditebus oleh darah Yesus, dilayakkan kita. Nah, seharusnya dengan kesadaran itu kita melakukan kehendak Allah itu dengan ucapan syukur, dengan sukacita, bukan paksaan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus rela meninggalkan sorga. Perhatikan ini, turun ke dunia, mati dengan cara yang mengenaskan. Siapa yang berani katakan bahwa Yesus mati itu tidak dengan cara yang mengenaskan? Sudah ditombak, digantung di kayu salib, kakinya dipatahin. Itu mengenaskan, saudara. Itu karena kesalahan dia. Ibrani berkata enggak. Karena dikatakan dia tidak pernah melakukan dosa. Kakinya itu dipatahkan. Yesaya 53 berkata itu karena dosamu dan dosaku. Saudara ditebus dari semua kejahatan itu. Tapi sekali lagi, begitu saudara diberkati, saudara lupa itu. Begitu saudara diubah Tuhan, semuanya terlihat jadi baik, saudara lupa itu. Dan saudara, kalaupun melakukannya merasa terpaksa. Saudara, perhatikan ini. Mati dengan cara yang mengenaskan hanya untuk menebus kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Supaya kita dapat hidup dengan cara yang Bapa kehendaki dan menyenangkan hatinya. Coba buka ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 15. Dikatakan begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, perhatikan. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Siapa yang dimaksud di sana supaya mereka yang hidup? Kita yang ditebusnya itu. Kalau kita hidup, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia kita hidup yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Banyak orang berpikir di zaman perjanjian baru ini, dengan diberikannya Roh Kudus kepada manusia itu menjadi legalitas untuk orang kompromi dengan dosa. Enggak begitu. Itu pemahaman yang salah. Di teologi TikTok memang berseru begitu. Tapi Alkitab tidak berkata begitu. Saudara tahu kenapa Roh Kudus ditaruh dalam hatimu? Menolongmu untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena di zaman perjanjian baru enggak semua umat Allah itu punya roh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang diurapi ada roh Allah atas mereka. Imam, nabi, raja, dan orang-orang memiliki keahlian. Itu kata Alkitab. Tapi di perjanjian baru, era kasih karunia, ketika engkau percaya kepada Yesus, diberikan Roh Kudus dalam hatimu. Tujuannya untuk apa? Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian, supaya roh itu menuntunmu
melakukan segala kebenaran Allah. Artinya dia menjadi pemimpin bagi kita. Dia yang mempengaruhi kita. Dia yang memberitahukan kepada kita bahwa ini benar, ini harus lakukan. Tapi kan kadang-kadang kita berontak. Enggak. Kita sudah dipengaruhi dari dalam. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memampukan kita melakukan segala kehendak Allah. Supaya kita hidup untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Itulah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang hidup dan kudus. Dan ketika engkau melakukan itu, saya mau katakan, hidupmu diberkati, engkau akan semakin naik bukan turun. Dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Karena apa? Tuhan yang memberikan janji kepada kita. Di tahun second chance ini, saya rindu saudara mengalami segala janji dan berkat Tuhan. Di tanggal 1 saya katakan, ada banyak door prize yang Tuhan sediakan untuk saudara. Dan cara memberikannya dengan cara surprise. Tapi hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Maka akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ada dan membela kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.